Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Syafia dengan NIM 201220366. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai hukum transplantasi organ tubuh pada manusia. Pengertian hukum transplantasi organ tubuh manusia, pencakokan organ tubuh dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan transplantasi organ. Menurut ilmu kedokteran, bermakna memindahkan satu jaringan tubuh seseorang kepada seseorang yang lainnya atau dari seseorang ke dalam jaringan tubuh yang lainnya. Hukum transplantasi organ tubuh pendonor dalam keadaan hidup. Ali Hasan dalam bukunya Masailul Fiqhiyah Al-Hadis pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam menyebutkan bahwa selama seseorang masih hidup tidak diperbolehkan organ tubuhnya diambil karena hal tersebut berarti mempercepat kematiannya dan berarti mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menurut pertimbangan dokter orang tersebut akan segera meninggal, mengambil organ tubuhnya boleh dikatakan sama dengan menyuntik orang itu supaya cepat meninggal. Hukum transplantasi organ tubuh pendonor dalam keadaan koma. Tidak dibolehkan mengambil organ tubuh pendonor dalam keadaan koma. Dengan adanya hadis Nabi Muhammad SAW, tidak dibolehkan membuat mudarat pada dirinya sendiri dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain. Berdasarkan hadis tersebut, mengambil organ tubuh dari orang dalam keadaan sekarat atau koma hukumnya haram, dikarenakan menimbulkan mudarat kepada donor tersebut yang berakibat dapat mempercepat kematiannya. Hukum transplantasi organ tubuh pendonor dalam keadaan meninggal. Mengambil organ tubuh donor seperti kornea mata, jantung, dan ginjal yang sudah meninggal menurut pandangan hukum Islam hukumnya mubah, yaitu dibolehkan dengan syarat bahwa resipen atau penerima sumbangan organ tubuh dalam keadaan daruratnya. Apabila organ tubuh yang akan ditransplantasi berasal dari organ tubuh yang telah meninggal dunia, menurut pendapat Jad Al-Haq, harus dibedakan lebih antara mayat yang diketahui ahli warisnya dan mayat yang tidak diketahui ahli warisnya. Jika ahli warisnya ada, maka pihak yang berwenang harus meminta izin terlebih dahulu kepada ahli warisnya untuk mentransplantasi organ tubuh mayat tersebut. Jika diizinkan, maka hukumnya dibolehkan. Jika tidak diizinkan, maka pihak berwenang tidak boleh melakukan transplantasi tubuh pada mayat tersebut. Pandangan beberapa ulama terkait transplantasi organ. Yang pertama itu pendapat ulama yang membolehkan ada dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa transplantasi organ dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Tidak membahayakan nyawa si pendonor, dilakukan dengan izin dari donor atau keluarganya jika si pendonor sudah meninggal, dan tidak ada unsur jual beli dalam transplantasi organ, maka haram hukumnya untuk memperjualbelikan organ manusia. Nah, yang kedua ada dari Syekh Yusuf Al-Qadarawi. Transplantasi dilakukan untuk tujuan kemanusiaan, yakni untuk menyelamatkan nyawa atau meningkatkan kualitas hidup. Donor memberikan persetujuan secara sukarela, tanpa paksaan, dan memahami risiko serta konsekuensi. Nah, ada juga para ulama yang melarangnya. Ada juga ulama yang lebih berhati-hati atau bahkan melarang transplantasi organ dengan alasan tertentu. Beberapa ulama yang menentang transplantasi organ mengacu pada dalil-dalil berikut, yaitu ada kehormatan tubuh, potensi eksploitasi, dan tidak boleh merusak tubuh. Nah, itu dia tadi pemaparan materi saya mengenai hukum transplantasi organ tubuh manusia. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.